Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin dan jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, nikmat dan juga kesehatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut terus kita syukuri. Alhamdulillah kita sehat dan juga kita sempat. Ini saya semalam habis jalan pulang lihat WA, ini jelang tidur ada salah satu sahabat saya masuk rumah sakit. Ya udah kita tidur gitu, kita doain sebelum subuh. Pas mau sahur dapat kabar lagi wafat. Nah, emang akhir kehidupan memang kematian. Nah, tapi mudah-mudahan kita sembari mumpung masih sehat, kita bisa mengoptimalkan menuju kematian itu dengan persiapan. Salah satu persiapannya ya kita ngaji seperti ini tentunya ya. Alhamdulillah juga kita diberikan kesempatan. Nah, setelah sehat kita sempat, karena nggak semua orang sehat itu sempat ngaji, sempat ketemu, sempat silaturahim seperti ini. Kita sekarang ini tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah. Jadi yang pertama tahun baru. Nah, dalam situasi tahun baru, tambah tahunnya kurang umurnya, kan gitu kan ya. Tahunnya tambah berarti umurnya kurang. Karena itu ya semakin dekat kematian kan gitu, semakin dekat juga persiapan dan juga persediaan kita. Karena itu perlu dilipat gandakan. Karena tambah usia yang kemudian semakin dekat pada habisnya umur kita, ya kita bisa melakukan percepatan dengan langkah evaluasi. Nah, salah satu evaluasinya kan ada mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Kita bisa lihat apakah hari ini lebih baik bagi kita dari kemarin. Kalau lebih baik ya kita beruntung. Kalau sarwawai kalau sama aja ya rugi. Balik modal itu kan rugi, tenaganya nggak dihitung. Balik modal. Apalagi lebih buruk, itu celaka, masuk kategorinya celaka. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama. Terus yang kedua, kita berada di bulan Muharram. Nah, tahun baru bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang suci, yang disucikan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah bulan 12 bulan ini bukan kreasinya
manusia, bukan kreasinya ahli astronomi, bukan, tapi itu Allah Subhanahu wa taala yang netapin. Kan di dalam ayat Al-Qur'an itu ada inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, tapi dari 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun 4 bulan yang dimuliakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di luar itu nggak mulia, nggak seperti itu juga. Ini kayak orang ngaji yasinan di malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Karena malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Ini hari yang bagus. Terus orang protes, ngapain nih, kayak berarti hari-hari yang lain nggak bagus dong. Nah, nggak seperti itu cara pandangnya. Tetapi Rasulullah SAW memang mengkabarkan bahwa malam Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam, kemudian kita diminta untuk meningkatkan aktivitas ibadah di luar hari-hari yang lain. Nah, demikian juga bulan Muharram. Ada 4 bulan itu, 3 berurut, 1 terpisah. Yang berurut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurut nih. Terus ada yang pisah bulan Rajab. Nah, kita berada di bulan Muharram, bulan yang disucikan. Nah, salah satu perintahnya kalau kita berada di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis meningkatkan aktivitas ibadah. Nah, salah satu ibadah yang dilakukan meningkatkan puasa sunnah, terus amal sosial. Nah, secara khusus ini dikenal sebagai Hari Raya Anak Yatim. Hari Raya Anak Yatim. Anak yatim kok di hari rayain gitu kan? Ya memang begitu. Tradisi itu berbasis kepada ajaran agama. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di samping soal puasa, ini tanggal 10, ini yang belum makan dan belum niat nggak apa-apa, mulai niat sekarang. Ya, kalau yang tadi mungkin belum sempat niat gitu kan, tapi belum sempat sarapan gitu, kan belum sarapan kan. Kemarin si Yogi ngelobi saya kayaknya itu pas lagi kerja bakti. Yogi apa namanya, sayur, ketupat sayur. Ustadz, ini kayaknya ada di rumah nih. Besok subuh ada ya kan? Ada, cuma puasa saya bilang. Puasa. Itu diberikan keistimewaan. Jadi puasa Yaumu Asyura itu disunahkan dalam banyak hadis diriwayatkan. Nah, biar nggak sendiri, itu bisa puasa sebelum dan juga setelahnya. Jadi tanggal 10 bisa tanggal 11 atau bisa tanggal 9 kemarin. Kalau tanggal 9-nya belum, tanggal 10 sama tanggal 11. Kebetulan tanggal 11-nya kan pas hari Senin. Itu bisa kita laksanakan. Nah, terus yang puasa, habis itu yang anak yatim, Rasulullah SAW menegaskan memang memberikan keistimewaan kepada anak yatim. Ayat-ayat Al-Quran juga sangat banyak, bahkan mention khusus yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bagaimana perilaku kepada anak yatim. Qul islahu lahum khair. Katakan berbuat baik kepada mereka itu mendatangkan kebaikan. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan anak yatim. Di samping karena memuliakan anak yatim itu disebutkan di dalam banyak nas, Rasulullah SAW sendiri juga mengalaminya, betapa sebagai yatim, bahkan ditinggal ayahnya pada saat beliau masih ada di dalam kandungan, ditinggal ibunya juga dalam posisi masih sangat belia, masih sangat kecil. Kemudian ditinggal pengasuh berikutnya yaitu kakeknya juga masih sangat kecil. Jadi
3 kali yatim berarti beliau itu, ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal kakek yang merawat, yang menggantikan ayahnya. Nah, di dalam hadis sahihnya disebutkan secara eksplisit gambarannya, ana wa kafilul yatimi hakadza fil jannah. Nah, saya dan juga yang memberi perhatian, menanggung urusan anak yatim hakadza, jadi digambarin ya berdempetan seperti ini di surga itu. Nah, mudah-mudahan dengan bulan baik ini kita bisa mengoptimasi dengan aktivitas baik, yang kemudian aktivitas baik itu bisa kita konversi menjadi dividen kita pada saat nanti kita membutuhkan dan saat kita nggak bisa apa-apa. Ini jadilah pasif income kita. Nah, jadilah pasif income pada saat kita nggak bisa ngapa-ngapain, datang dividen, datang kiriman, datang bagi hasilnya datang ke kita. Kita lanjut sekarang ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Babnya bab soal buruan. Nah, kita berburu nih, soal sembelihan. Kita lanjutkan dari pelajaran terakhir kita kemarin. Wa yajuzul istiyadu bi kulli jarihatin muallamatin min sibahil bahaimi wa jawarihit tayri. Kita mulai dengan bacaan umul kitab dulu. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan seluruh aktivitas kita. Ngaji kita dicatat sebagai amal baik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi ad-dharain. Wa yajuzul istiyadu, dan boleh berburu. Nah, yang hobi berburu ini boleh. Bi kulli jarihatin muallamatin, dengan menggunakan setiap hewan yang bisa melukai tetapi yang terdidik, muallamatin yang terdidik. Min sibail bahaimi, dari binatang buas, wa jawarihit tayri, dan burung yang punya kemampuan untuk melukai. Burung yang punya kemampuan melukai itu nggak boleh dikonsumsi, tapi boleh dimintain tolong. Nah, boleh dimintain tolong. Sibail bahaim juga nggak boleh dikonsumsi. Hewan yang buas itu nggak boleh dikonsumsi, tapi hewan buas bisa dimintain tolong untuk kepentingan berburu. Binatang buruannya yang boleh dikonsumsi. Jadi nggak boleh sembarang binatang buruan itu boleh dikonsumsi. Kalau binatang buruan yang nggak boleh dikonsumsi, begitu ditangkap sekalipun masih hidup, ya nggak boleh konsumsi. Wa syaraitu ta'limiha arba'un. Syarat proses mendidik hewan yang buas yang kemudian boleh digunakan untuk dijadikan sebagai sarana berburu itu ada 4. Yang pertama, antakuna idza ursilat istarsalat. Apabila dia dilepas, ya dia pergi. Ini diperintah pergi. Wa idza zujirat inzajarat. Apabila dibilangin jangan, suruh berhenti, dia berhenti. Apabila dilarang, dipenggak gitu, dia juga faham, kemudian dia berhenti. Wa idza qatalat lam ta'kul minhu. Apabila dia memperoleh mangsa, lam ta'kul minhu, dia tidak makan dari bagian hewan yang ditaklukkan itu. Nah, yang keempat, wa yatakarraru dzalika minha, dan aktivitas yang seperti itu berulang, enggak hanya sekali. Artinya memang sesuai instruksi bosnya gitu. Diinstruksikan lari, diinstruksikan berhenti. Kemudian pada saat dia dapat binatang buruan, dia hanya menaklukkan aja, tapi tidak untuk memakan, tidak untuk dimakan, dan itu berulang-ulang. Nah, fa in udimat ihda asyarait,
apabila tidak ada salah satu dari 4 syarat ini, lam yahilla, maka enggak halal, illa ayyudraka hayyan, kecuali binatang yang diburu itu masih dalam kondisi hidup, fayudzakka, kemudian disembelih dan boleh sekalipun luka. Jadi misalnya diterkam gitu, sekalipun luka tapi masih hidup, dia boleh untuk disembelih dan dikonsumsi. Jadi sekalipun luka, fayudzakka, maka boleh disembelih, dan tentu setelah boleh disembelih boleh dikonsumsi. Ya juzul isliyat bijawarihis siba, boleh berburu dengan binatang buas yang yang terdidik tadi, kalkalbi, seperti anjing, wal fahdi wan namiri, dan namar itu singa. Oh, kalau mau ada berburu pakai singa kalau ada, wa ghairiha, dan selainnya, wa bijawarihi thairi, dan pakai burung. Ada burung, kemudian kan ada burung kayak burung elang, burung apa, kalau bisa gagak, kalau dia bisa menundukkan dan melatih, ada ya, ternyata ada memang ya. Dan pelatihnya itu mahal. Guru hewan itu lebih mahal dari guru TK. Guru TK ini berapa digaji itu? Mana Pak Adi itu? Guru TK 500.000. Sementara kalau guru itu namanya guru lumba-lumba itu 15 juta itu. 500.000 mendidik generasi ini, mendidik lumba-lumba 15 juta. Yang zaman kebalik-balik ya. Wa bijawarihi thairi, dan binatang buas, kasakar wasyahin wal bas, ini seperti elang, terus syahin itu ya burung, ya burung yang bisa dididik lah itu, kayak di taman safari itu juga banyak tuh. Liqaulihi ta'ala, didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabin. Qul, katakan, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang kamu didik dari binatang buas tadi. Al-ayah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-jawarihu al-kilab wat tuyuru al-mu'allamah. Pengertian jawarih wa ma'allamtum minal jawarih itu adalah anjing dan juga burung yang terdidik, mustaqqah minal jurah. Nah, disinilah proporsionalitas Islam itu. Jadi hewan itu memiliki manfaatnya masing-masing, sekalipun ada aturan-aturan khususnya. Anjing dia najis, tetapi bisa dididik. Begitu dia bisa dididik, bisa dimanfaatkan gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia itu, nggak ada yang. Bukan berarti kemudian ketika Islam menajiskan anjing, kemudian babi sekalipun, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan binatang melata itu pun juga ada manfaatnya, tetapi manfaatnya itu nggak serta-merta untuk konsumsi gitu loh. Manfaatnya kayak cacing itu, kalau dia menjijikkan nggak boleh dikonsumsi, bukan berarti nggak ada manfaatnya. Allah nggak akan menciptakan itu dengan sia-sia untuk menggemburkan tanah, kemudian untuk siklus hidup. Jadi cacing dimakan dimakan apa cacing biasanya itu? Burung dimakan kita gitu kan. Kita dimakan cacing lagi. Muter. Itulah siklus hidup itu kan. Nah, begitu siklus hidup itu kita potong dan tidak kita kita tidak perhatikan sustainnya, keberlanjutannya, ya akan punah gitu. Di sinilah pentingnya keseimbangan ekologis juga.
begitu kita nanam, kemudian kita juga boleh nebang. Untuk kepentingan apa? Kepentingan imarah, kepentingan kehidupan kita, tapi harus seimbang. Jangan cuma menggali, nggak mau menutup, nggak mau, jangan kemudian mau motong pohonnya, nggak mau nanam lagi. Itulah keseimbangan ekologis, itu sangat diperhatikan di dalam Islam. Demikian juga anjing diharamkan untuk dikonsumsi, kemudian ditetapkan najis. Nggak berarti kemudian ini sama sekali nggak boleh. Ada proporsionalitas. Begitu anjing, karena dia memiliki intuisi yang tajam, dia bisa dididik. Dididik bukan dengan ilmu kemudian menghayati, tetapi lebih kepada keterampilannya. Jadi bisa dididik dengan keterampilan, karena memang dia nggak berakal, tetapi kok bisa dididik dengan mengasah intuisinya. Ada kucing punya kekuatan untuk melihat jarak jauh. Kemudian anjing kemampuan mengendus. Anjing itu punya kemampuan mengendusnya tinggi kan. Luwak punya kemampuan milih biji kopi yang manis. Nah kan itu. Ada manfaatnya, jadilah kopi luwak. Kopi luwak itu kopi yang sudah diseleksi oleh luwak dari berbagai jenis varian kopinya, kemudian jenis biji-bijinya, kemudian dipilih oleh luwak. Jadi kita udah dipilihkan sama luwak, sekalipun jadi sisanya luwak. Tapi boleh dikonsumsi karena itu bukan masuk kotoran. Nah ini kan, kalau dia masuk feses, masuk kotorannya luwak, ya nggak boleh dikonsumsi, karena setiap yang keluar dari dua jalan itu ya najis. Tetapi ada eksklusi, ada istitsna. Kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang nggak terproses. Kayak kita lagi bercanda nyimpen emas, kemudian ibu-ibu nih, kemudian ketelen, keluar lewat feses. Itu bukan feses, tetapi ya emas yang keluar bareng gitu. Jadi nggak didefinisikan sebagai kotoran, tidak masuk kategori itu gitu kan. Tapi itu sesuatu yang keluar bersamaan. Karena apa? Karena dia nggak diproses oleh perut kita, nggak mampu. Nah demikian juga kenapa kopi luwak itu dibolehkan sepanjang ada proses pensucian secara syar'i, karena anatomi proses pencernaan luwak itu nggak mampu mencerna biji kopinya. Yang dimakan oleh luwak bukan biji kopinya, tetapi kulit kopi yang manis-manis itu. Ya, kalau petani kopi tahu itu kopi sebelum kita nikmati bubuknya itu ada proses tumbuh di dalam biji kopinya itu, ada luarnya itu kayak melinjo itu ya, kayak melinjo yang luarnya biasanya orang Betawi di sayur asem ya. Itu kita baru tahu pas datang ke Jakarta aja. Iya kan? Kalau di kampung ya bijinya dibuang gitu kan. Begitu di sini ya enak juga. Sekalipun baru tahu enak juga. Nah, luwak hanya mencerna kulitnya, itu manis, sementara biji kopinya nggak mampu dicerna oleh pencernaan luwak. Maka itu dia keluar ya masih ngerembel biji kopi itu. Nah biji kopi itulah yang kemudian dibersihkan, disucikan, kemudian dipilih, digiling, kemudian masuk jadi cangkir kopi yang mahal, secangkir kopi yang sangat mahal itu, karena dipilihkan oleh luwak. Nah demikian juga di sini, anjing bisa dididik, burung bisa dididik. Nah setelah dididik, dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita, kepentingan berburu. Hasil buruannya itu halal bagi kita, sekalipun
tidak disembelih secara syar'i dalam kondisi normal. Nah, ada situasi normal dia harus disembelih oleh siapanya juga dipersyaratkan, kemudian dengan menggunakan apanya disyaratkan, kemudian bagaimana cara menyembelihnya juga disyaratkan. Itu kondisi normal. Tapi ada kondisi-kondisi yang dikecualikan dari kondisi normal. Salah satunya ketika ditangkap oleh pemburu hewan yang kita latih, kemudian pas ditangkap dia mati, ya ditangkap jebret mati, itu halal gitu, itu halal. Begitu ditangkap kemudian jatuh masih hidup, ya harus segera disembelih. Begitu hidup kemudian nggak disembelih mati, nggak boleh dikonsumsi, berarti dia matinya karena jatuh tadi. Tapi kalau jatuhnya di air, nggak ketahuan tadi pas mati atau hidup, nggak boleh dikonsumsi karena ada kemungkinan besar matinya bukan karena pas diterkam tadi, tapi matinya karena tenggelam atau mati karena sebab kehabisan napas di air. Wakila minal jirahah wa qauluhu mukallabin. Minat taklib wa huwa al-ighra wa qila minat tadriyah. Oke, ya. Yang berikutnya wa rawa at-Tirmidzi an Adi ibni Hatim qala. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Adi bin Hatim, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil baz. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang binatang buruan. Faqala ma amsaka alaika fakul, mas segala hal yang boleh dikonsumsi tentunya ya. Amsaka yang memegang alaika untukmu, fakul maka makanlah. Warawa Muslim anhu, dan Imam Muslim meriwayatkan juga dari Adi bin Hatim qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadhbahhu. Idza arsalta, apabila kamu melepas kalbaka anjing yang kamu didik, fadhkur ismallah, maka sebut asma Allah. Jadi pas ngelepas bismillah. Nah, gitu kan. Nah, kapan terhitungnya baca menyembelih, katanya harus menyebut asma Allah, ya pas ngelepas anjingnya itu. Nah, ini dianalogikan dengan sembelihan menggunakan mesin. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah datang ke RPH, rumah potong hewan, atau RPU, rumah potong unggas, ini saya udah kenyang datang begitu-begitu udah untuk memeriksa kehalalan proses produksinya. Enggak hanya di Indonesia, yang terakhir yang sempat heboh itu yang di Surabaya, tempatnya Pak Uge itu. Itu anak kecil SD apa SD apa SMP kelas 1 gitu, lagi euforia mungkin, di videoin kemudian viral ya. Ada hikmahnya juga kemudian. Dia di rumah potong hewan punya Pemkot Surabaya. Nah, Pemkot Surabaya, kemudian proses penyembelihannya harus di stunning, istilahnya dipingsankan pakai alat, ada yang namanya stunner model, ada beberapa jenis, ada yang electrical itu pakai listrik, ada yang pakai pelurunya peluru hampa, jadi pakai tekanan kompresor gitu, pakai tekanan udara tinggi. Nah, itu ada namanya captive balls, menekan posisinya di batang otak. Kalau pas ya hanya pingsan aja, kalau nggak pas itu bisa pecah batang otaknya. Nah, ini anak kecil yang pakai jedek gitu kan, kemudian santai, habis itu lama baru disembelih. Beruntung kemudian viral, akhirnya ya
saya minta kontak teman-teman di Surabaya untuk inspeksi, akhirnya diproses ya memang nggak sesuai standar, ya kita nyatakan itu nggak boleh gitu, karena menyebabkan kematian. Maka itu teknologi bisa diadaptasi di dalam proses penyembelihan, tetapi teknologi yang harus juga dipastikan dia tidak bertentangan dengan prinsip syar'i gitu. Prinsip penyembelihannya ya harus tersembelih secara syar'i, syarat rukunnya terpenuhi. Tapi kalau misalnya sebelum penyembelihan biar mudah ditaklukkan, misalnya dia dipingsankan, hanya sekedar pingsan untuk memudahkan penyembelihan, ya boleh. Itu bagian dari pengertian dan modernisasi ihsan yang diperintahkan di dalam Islam ya. Makanya hadis Nabi itu ada, idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Apabila kamu mau menyembelih, maka pastikan proses penyembelihannya itu harus dengan ihsan. Nah, ihsan itu konsep yang 14 abad yang lalu. Baru belakangan pegiat hewan ini mengenalkan satu istilah namanya animal welfare, kesejahteraan hewan. Jadi ada peri kehewanan lah ya, peri kehewanan. Maka itu animal welfare. Cuma kadang kebablasan dengan konsep animal welfare itu. Kebablasannya satu, nggak boleh menyembelih hewan. Hewan ini kan makhluk juga. Akhirnya ada yang secara ekstrim yang nggak boleh makan yang berbasis hewani. Nah, nggak boleh. Nah, kalau orang nggak memakan makanan yang berbasis hewani karena faktor kesehatan, faktor fats, itu pilihan nggak apa-apa kan. Tetapi begitu ekstrim kemudian mengharamkan atau melarang aktivitas penyembelihan hewan karena pertimbangan animal welfare, ini ghulu, ini berlebihan. Dan padahal ya makhluk hidup itu semuanya ditaskhir, ditaklukkan untuk kepentingan kemanusiaan gitu. Tapi ya nggak membabi buta. Kemudian Islam mengatur mana yang boleh dikonsumsi, mana yang nggak boleh dikonsumsi. Mana yang boleh dikonsumsi itu ada syarat-syaratnya. Mana yang harus disembelih lebih dahulu, mana yang nggak perlu disembelih. Itulah aturan. Nah, Islam hadir memberikan pengaturan-pengaturan itu. Begitu Islam menegaskan penyembelihan itu harus dengan cara ihsan. Terakhir ada konsep animal welfare yang ekstrim lagi, nggak boleh penyembelihan dengan begitu, itu raja tega itu katanya. Masa kemudian disembelih dengan keluar darah yang seperti itu? Itu bertentangan dengan prinsip kehewanan tadi. Kemudian dikenalkanlah konsep stunning tadi, hingga kemudian saking ekstrimnya ada beberapa negara yang melarang proses penyembelihan dengan pemotongan. Nah, ya harus sudah di stunning itu aja. Padahal kalau di stunning itu berarti mati tanpa disembelih, dan Islam melarang. Begitu ada proses penelitian lebih lanjut, begitu mati tanpa ada proses aliran darah, itu akan menyebabkan penyakit. Karena apa? Karena di dalam daging itu ada darah yang mengendap, sementara ada darah yang keluar itu kotor. Darah yang keluar itu proses pembersihan dari jantung, darah yang masuk itu masih kotor. Nah, darah kotor nyampur dengan daging. Makanya darah diharamkan di dalam Islam. Karena apa? Ya di samping karena nas, jadi hurrimat alaikumul maitatu waddamu, itu udah nas, udah nggak perlu tanya kenapa, itu udah mansus. Tetapi ada hikmah di balik itu, karena di dalam darah ada sumber penyakit, nah, yang pasti harus dialirkan. Semakin
banyak keluar aliran darah, dia akan semakin segar dagingnya, lahman toriyan, daging yang segar. Nah itu maka kemudian daging-daging wagyu itu biasanya pertama sapinya itu dimanjakan, dibahagiakan. Jadi sapinya itu dibahagiakan. Saya beberapa kali, misalnya di New Zealand ada pulau kecil, mungkin yang paling timur kali ya, yang paling pertama kali kena sinar matahari, itu namanya Invercargill. Itu kan New Zealand itu timur ya, timur selatan, setelah Australia pojok di sana. Nah di New Zealand ada 2 pulau besar, North Island, South Island. Nah yang South ini ada pulau kecil lagi, masih nyebrang lagi. Nah itu Invercargill, itu suasananya enak. Kalau di New Zealand itu lebih banyak domba dan sapinya daripada penduduknya. Iya benar, jumlah populasi domba dan sapi itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Jadi sepi gitu, tapi banyakan kita ngelihat kambing dan ngelihat sapi daripada ngelihat orang itu. Bukit-bukit kayak Teletubbies gitu, memang indah sekali itu kalau ke sana kayak Teletubbies. Nah, di situ ada perkebunan peternakan wagyu. Dan ternyata nggak pakai stunning, penyembelihannya itu ya langsung, begitu ditanya jauh lebih higienis, kemudian dagingnya lebih teksturnya itu lebih bagus. Saat ke Jepang juga begitu. Jadi proses animal welfare itu sejak di kandang. Jadi kandang itu dimanja begitu, terus tidurnya di kasur. Ya, kasurnya hewan itu enggak spring bed begini. Pakai itu gerajen itulah, gerajen itu. Potongan kayu itu yang apa istilahnya? Iya, serbuk kayunya itu. Serbuk kayu memang enak ya, diganti tiap hari, kemudian minumnya susu. Aduh, ini kalah MBG itu. Kalah MBG, menu MBG itu dimanjakan, terus ya dilus kan. Itu ada sensitivitas juga kan. Makhluk hidup itu punya sensitivitas. Ya kayak kita melihara hewan lah, melihara ayam, melihara kucing. Kalau yang melihara itu dengan hati, ya, itu ya hewan itu ya menjadi sangat familiar gitu. Tapi kalau memeliharanya, ngasih makannya kayak nggak ikhlas, dilempar gitu, itu hewan juga terasa gitu. Hewan terasa karena punya sensitivitas, kan makhluk hidup ya, punya sensitivitas. Nah itu. Saya nggak begitu seneng kucing, anak saya seneng kucing. Tetapi begitu ketemu saya, kucingnya ya beda, diajak komunikasi itu. Tapi begitu ketemu anak yang gelayut begitu, ya memang begitu. Dan sering kita temukan lah ya. Kita temukan kalau anak yang memang seneng banget sama hewan, kemudian hewannya juga membalas dengan kasih sayang kepada orang yang senang itu. Demikian juga ini wagyu. Wagyu dengan penuh kasih sayang, kemudian fasilitasnya memadai dan berdampak kepada dagingnya juga lebih enak gitu, karena mungkin lebih tenang. Makanya kalau nyembelih begitu blak blak mungkin dagingnya jadi keras gitu. Nah ini rahasia kenapa 14 abad yang lalu Rasulullah menegaskan idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Apabila kamu menyembelih, maka berbuat ihsanlah di dalam proses penyembelihan. Nah, dirumuskan secara operasional di dalam kitab fikih itu, kalau mau menyembelih kenyangkan dulu. Nah, jangan 2 hari 2 malam nggak dikasih makan. Kenyangkan. Kemudian ini mungkin secara teknis agak susah ya.
jangan dipersaksikan pas nyembelih itu dengan hewan yang lain. Ini kan bagian dari ihsan kan sebenarnya. Itu ketentuan-ketentuan fikihnya. Kemudian ya ditidurkan. Nah itu butuh ilmu kalau itu sih. Nah salah satu ilmu modernnya itu dengan stunning tadi. Atau yang nggak pakai stunning itu dengan pakai plate, adalah equipment yang khusus didesain oleh ahli, jadi nggak perlu dengan mukul-mukul, tarik-tarik kemudian dipecutin begitu, masuk plate kemudian diputer, ditidurkan dengan sangat mudahnya. Nah teknologi itu bisa menerjemahkan konsep ihsan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di RPU itu biasanya untuk kepentingan efisiensi waktu dan juga untuk kepentingan ekonomis biasanya, begitu semakin efisien semakin ekonomis. Kalau nyembelihnya manual, belum lagi lompatnya, belum lagi ditangkap lari, mau disembelih tiba-tiba sayapnya terbang dan lain sebagainya. Kemudian ada pakai elektrik, pakai penyembelihan mesin. Nah gimana itu hukumnya? Begitu dilihat, harus dilihat faktual, mesin ini sejauh mana akurasinya untuk melakukan proses penyembelihan di tempatnya yang tepat. Nah begitu akurat sesuai dengan penjelasan ahli dan juga praktek beberapa kali, ya sudah, kalau gitu diizinkan sepanjang memenuhi syarat. Pada saat kapan dia disembelih, karena kan syarat menyembelih harus menyebut asma Allah. Maka pada saat mencet tombol mesin untuk kepentingan penyembelihan itu. Nah itu analogi dari pada saat melepas hewan buruan. Kan anjing nggak mungkin kan pada saat merekam Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Yang Bismillah adalah orang yang melepas anjingnya. Nah demikian juga tadi mesin pada saat yang jalan nih ayamnya. Jadi bukan pisaunya yang jalan. Pisaunya tetap begini, ayamnya yang jalan nih. Jadi di hang out, kakinya dicantol di atas, jadi posisinya di bawah. Posisinya di bawah biar nggak gerak ini ngelewatin airnya itu ada elektriknya. Dia pingsan begitu masuk sini, pingsan dalam waktu tidak lebih dari 20 detik, kemudian udah nyampe sini. Berarti ini belum mati, belum balik lagi. Nah pingsan ini hanya sekedar memingsankan, bukan mematikan. Jadi kayak di strom sedikit, begitu strom sedikit kan terus diem. Tapi begitu di strom dikit belum nyampe di sini, terus nggak bangkit lagi, berarti ini bangkai. Nah disitulah pentingnya menera alatnya. Dipastikan bahwa alat stunning tadi hanya untuk memingsankan, bukan mematikan. Nah gimana cara ngeceknya? Dilakukan proses auditing mulai dari alatnya sampai prakteknya. Jadi begitu. Yang berikutnya, idza arsalta kalbaka fadhkurismallah. Apabila kamu melepas anjing buruanmu, fadhkurismallah, maka sebut asma Allah. Fa in amsaka alaika, apabila anjing tadi menangkap untukmu, fa adraktahu hayyan, kemudian kamu menemui hewan hasil tangkapan tadi hidup, fadhbahhu, maka sembelihlah. Wa in adraktahu qad qatala, apabila kamu menemui hewan itu sudah mati, anjing tadi sudah mampu menjinakkan bahkan sampai membunuhnya, lam yakul minhu, dan anjing buruan itu enggak makan dari binatang buruan tadi, fakul, maka makanlah. Wakila la yahillu saydul kalbi al aswad al bahim. Tapi ada yang mengecualikan dari jenis anjing itu adalah anjing galak yang warna hitam kelam, karena ini ada
hadis yang memerintahkan untuk dibunuh. Jadi ada jenis anjing yang memang anjing galak, bahaya, yang menyalak-nyalak, kemungkinan nggak bisa dididik yang seperti ini, maka nggak boleh dimakan. Wal madhabul awal wal khabar mahmulun ala ghairi al muallam awil akur. Pengecualian ini kemungkinan ditujukan kepada anjing yang susah untuk dididik. Jadi yang carpe dewe tadi itu, mungkin merasa pinter. Nah, orang merasa pinter ini susah. Merasa pinter nih, termasuk anjing merasa pinter kan. Wa'lam annal murad bi jawazil istiyadi biha annama akhadhathu wa jarathu wa adrakahu sahibuha maitan aw fi harakatin madbuh annahu yahillu akluhu. Yang berikutnya, far'un maudi'u addil kalbi minasaidi najisun. Posisi gigitannya anjing itu tetap najis. Yajibu wasluhu sab'an, tetap wajib untuk dibersihkan, disucikan. Jadi kalau pas anjing tadi dilepas untuk kepentingan berburu dari tuannya, kemudian dia menerkam dan ada lukanya di situ, maka lukanya itu ya najis, boleh tetap dikonsumsi setelah disucikan, setelah dibersihkan. Ya sama dengan posisi hewan ada darahnya, darah yang dipisahkan najis, tetapi darah yang menyatu dengan daging itu tetap najis tapi ma'fu, dimaafkan. Sama dengan posisi itu set itu ya ulet yang kecil tuh yang biasanya di buah itu kan, kalau makan setnya aja diambil itu haram karena itu menjijikkan. Tetapi kalau set itu nyatu dengan mangganya itu enggak haram. Nah gitu. Jadi kan set ada di mangga tuh, biasanya manis itu malahan. Karena set aja tahu. Sama dengan yang tupai yang makan itu, makan mangga, biasanya yang dikeroyokin binatang itu manis biasanya, karena dia tahu gitu mana yang enak mana yang enggak, dipilihin dulu, diendus itu, baru kemudian dia makan bajing ya biasanya makan bajing. Nah, itu biasanya manis itu. Nah itu boleh yang set nyatu itu dimakan boleh, tapi begitu ngumpulin set terus dimakan sendiri, nah nggak boleh. Sama dengan tape yang ada alkoholnya, nah itu kan ada itu tape ada airnya, kan ini begitu diperiksa itu tinggi alkoholnya, bahkan bisa sampai 10% lebih bahkan. Tapi kalau nyatu dengan tape itu boleh dikonsumsi, tapi begitu diperes, diambil airnya aja, dipisahkan dari tapenya, menjadi haram itu, menjadi haram. Nah ini ilmu ini. Jadi kadang wah itu ada darahnya, ya kalau darah nyatu dengan daging nggak apa-apa, makanya boleh juga makan daging mentah masih ada darahnya itu, iseng-iseng lagi habis nyembelih korban gitu, ambil dulu itu makan, itu boleh. Makanya kayak apalagi yang biasa makan Jepang ya, makanan Jepang itu kan masih merah-merah itu kan, hanya dibakar dikit itu. Ya boleh itu, boleh. Ya asal mau dan kolu gitu kan. Asal kolu gitu. Tapi begitu darahnya dipisahin, udah saya makan nanti dulu aja. Atau darahnya dulu baru dagingnya. Nah itu yang menjadi haram. Ini kan kadang orang iseng juga ini, darah kemudian dikumpulin terus dijadiin didih ya, areh ya,
marus, itu haram gitu kan. Ya, kecuali ada dua jenis, uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kami, bagi kita dua bangkai dan dua darah. Tapi darah yang sudah berubah itu al-kabid wa tihal, apa itu ya, yang asalnya darah memang, tapi yang kayak hitam-hitam yang di dalam itu apa, limpa ya, limpa itu halal, memang dikecualikan. Maitatani, dua bangkai, samak wal jarot, itu apa, belalang mati, tangkap misalnya mati, dikumpulin itu, kemudian kita goreng langsung ya, halal tuh, halal. Dibuat peyek. Yang tega, saya yang banyak itu di Gunung Kidul ya, Gunung Kidul itu kita masuk apa namanya warung gitu, ada itu ya botok apa, kemudian apa tadi, jarot itu, belalang itu, belalang goreng ya, masih begitu itu, mungkuk begitu digoreng gitu. Ya bagi orang yang doyan ya halal itu, tapi bagi yang nggak biasa kita muntah ngelihat belalang digoreng masih utuh begitu kan, masih utuh, masih utuh. Ya halal itu katanya, proteinnya tinggi sekali itu. Iya, makanya yang nggak kita biasa belum tentu nggak boleh kan gitu kan. Tapi yang biasa di tengah masyarakat belum tentu juga boleh kan gitu kan. Ada orang biasa kayak yang di Tomohon tuh, yang apa, wisata kuliner yang ekstrim. Itu ada biawak, ada ular, ada pokoknya semua dijual itu di anunya itu. Ya meskipun biasa bagi mereka ya tetap haram gitu kan, tetap nggak boleh dikonsumsi. Sampai mana tadi? Wa tajuzu az-zakah bi kulli ma yajrah illa bisinni wa dzufri. Wa tajuzu, dan boleh az-zakatu menyembelih bi kulli ma yajrah, alatnya apa, dengan setiap hal yang mampu menyembelih, illa bisinni wa dzufri, kecuali gigi dan juga kuku. Nggak boleh kita menggunakan kuku, gigi, sekalipun itu tajam, tapi nggak boleh digunakan, apalagi digigit sendiri. Digigit, dipotong uratnya gitu, nggak boleh. Ya juzu adzabhu bi kulli ma lahu haddun, kalau pakai batu pun boleh, asal bukan batu tumpul kemudian mukul kepalanya, nggak boleh. Batu misalnya diasah kemudian digunakan nyembelih, dan bisa memutus urat yang diperintahkan untuk dipotong, boleh. Demikian juga pakai bambu, kan ada juga pakai bambu yang ditajemin itu, kemudian bisa digunakan untuk menyembelih, boleh itu. Ya juzu adzabu bi kulli ma lahu haddun yaqta, boleh menyembelih dengan setiap apa yang tajam yang bisa untuk memotong atau memutus. Sawaun kana minal hadidi, baik berasal dari besi, kasaifi seperti pedang, wasikin dan pisau, waramhi dan tombak, au minar rasas atau dari peluru itu, awin nahas, awil zahab atau dari emas, dari cincin, ini cincin yang dari perak misalnya di tajemin misalnya ya. Awil khashab atau dari kayu al muhaddad yang ditajamkan, awil qasab atau dari bambu, awil zujaj atau dari kaca, awil hajari atau dari batu. Fayahillu adzabhu, maka halal hukumnya menyembelih dengan setiap hal yang tadi disebutkan. Wa yahillu as-saydul maqtul biha, dan halal as-sayd, buruan al-maqtulu yang mati biha sebab tadi. Kalau pakai peluru tembak tadi itu boleh juga, boleh tembak, boleh.
illa asin wa dzufar, kecuali gigi dan juga kuku. Wa baqiyatu al-izam, dan anggota tubuh yang lain. Misalnya tulang, ada tulang kan dikeringkan itu bisa tajam, itu nggak boleh juga. Pokoknya dari anggota tubuh nggak boleh. Atau ada tanduk ditajemin, nggak boleh juga. Tanduk bisa buat itu apa namanya, cantuk itu ya, mengalirkan darah. Nah itu beda lagi urusannya, itu dimungkinkan. Tapi kan tidak untuk kepentingan berburu atau membunuh. Fa innahu la yahillu biha sawa'un fi dzalika azmul adami aghairihi, baik itu anggota tubuhnya hewan atau anggota tubuhnya manusia, nggak boleh. Yang berikutnya, wa yahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin wa la yahillu zakatu majusiyyin wala wathaniyin. Halal sembelihan dari setiap muslim dan juga ahli kitab. Wala yahillu zakatu majusiyyin wala wathaniyin, dan enggak halal sembelihan majusi dan wathani. Nah, penyembelihan ahli kitab boleh? Boleh. Itu dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, dan makanan orang yang punya kitab, ahlul kitab tadi, halul lakum, halal bagi kalian. Cuma siapa ahlul kitab itu? Nah itu, apakah orang Nasara sekarang, orang Yahudi sekarang yang ada di sini itu ahlul kitab? Itu tempat terjadinya perbedaan pandangan. Karena apa? Karena ahlul kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah umat yang memang spesifik. Karena apa? Karena ajaran agama sebelum Islam itu diturunkan hanya untuk kaum tertentu, kaum Bani Israel, tidak untuk kepentingan seluruh umat manusia. Karena itu pada saat zaman risalah kenabian pun masih ada rahib-rahib yang memang berasal dari kabilah tertentu itu dan diakui, dan dia masih mempercayai kitab Al-Munazzal yang belum adanya tahrif, belum adanya pengubahan. Nah, itu yang sudah disepakati ahlul kitab yang dimungkinkan untuk bisa dimakan konsumsinya, sembelihannya, dinikahi perempuannya, nikah kepada ahlul kitab. Tapi kalau Kristen, Yahudi yang ada di sini itu sudah berbeda dengan pengertian ahlul kitab ini. Nah, untuk kepentingan kehati-hatian, makanya fatwa MUI menegaskan bahwa ahlul kitab atau orang Nasrani, orang Majusi atau orang Yahudi yang ada di kita itu tidak masuk kategori pengertian ahlul kitab gitu. Itu bukan ahlul kitab yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya, la yahillu zakatu majusiyyin wala wathaniyin, enggak halal sembelihan orang Majusi dan juga orang Wathani. Orang Majusi itu orang yang nyembah api, Wathani itu orang yang nyembah patung. Nah, berarti ini agama ardi lah ya, agama ardi, agama bumi, animisme, dinamisme, dan seluruh orang yang memiliki keyakinan tidak keyakinan ilahiyah, tetapi keyakinan ya menyembah di luar sesembahan yang seharusnya, maka itu tidak halal sembelihannya, tidak boleh dikonsumsi sekalipun baca bismillah. Sekalipun disembelih dengan cara nyembelih motong urat tadi itu, jadi nggak boleh. Tapi sebaliknya, sekalipun muslim nggak baca basmalah, kemudian hanya di stunning tadi, ya tetap nggak halal. Itu masuk kategori al-mutaroddiyatu, yang mati kehimpit, mati kepukul, wal mauqudatu, itu nggak boleh dikonsumsi.
Yang terakhir, wa zakatul janini bi zakati ummihi fa in wujida hayyan fadhyuzakka. Kalau ada hewan hamil kemudian enggak disesar, jadi disembelih induknya, anaknya ikut mati, ya halal itu, boleh dikonsumsi. Itu lebih enak biasanya itu. Empuk itu. Jangankan itu yang balibul aja atau batibul yang sudah lahir baru 2 bulan atau itu aja enak sekali itu. Sate batibul, sate cempe. Kalau belum tahu nanti saya kasih tahu tempatnya. Kalau di tol di sana Tegal sana, keluar tol sedikit ya. Kalau pengen dekat itu tol sini aja, lurus, kemudian naik Antasari, naik dikit tuh, sampingnya Mabes Polri. Nah, itu enak, Jalan Veletehan. Itu sate cempe. Kapan kita ke situ? Jadi kita hafal di situ. Enak banget nih pokoknya itu. Nah, berarti mungkin lebih enak. Saya belum pernah nih makan yang apa? Masih di dalam perut ini. Tapi itu halal. Begitu disembelih induknya, kemudian di dalamnya ada janin dan meninggal, halal tuh. Tapi begitu disembelih induknya, dibedah, keluar tuh apa namanya cempenya misalnya, maka harus disembelih lagi. Kalau dia ketemu hidup, wa in wujida hayyan fayudzakka, dan ditemui hidup maka dia harus disembelih. Tapi kalau enggak maka boleh, karena apa? Zakatul janini zakatu ummihi. Cara menyembelih janin itu ya dengan cara menyembelih induknya. Begitu induknya sudah tersembelih, janinnya ikut mati, maka sudah cukup sembelihan emaknya tadi untuk menghalalkan anaknya. Kunna ya Rasulullah nanharun naqah wa nanharu al-baqarah wasyah fanajidu fi batniha al-janin anulqihi am naquluhu faqala kulu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. Pernah suatu waktu salah satu jagal di zaman Rasulullah, juga ada jagal khusus, datang ke Rasulullah bertanya, ini lapor nih, ya Rasulullah, saya kan ahli potong, saya berkali-kali motong. Saya pernah motong unta, pernah motong sapi, pernah motong kambing, dan pas motong itu saya pernah nemuin di dalam perut hewan yang saya potong itu ada janinnya. Anulqihi annaquluhu. Nah, dalam situasi yang seperti ini, saya buang apa saya makan? Nah, Rasulullah memberikan petunjuk sebagai pedoman. Kulu in syi'tum, kalau kamu kehendaki makan aja. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena sesungguhnya sembelihan janin yang tadi kamu tanyakan itu dengan cara menyembelih ibunya, menyembelih induknya. Nah, ini sudah dipahami. Wa ma quti'a min hayyin fa huwa mayyitun. Tapi kalau dia masih hidup harus disembelih. Nah, bab yang berikutnya sebagai penutup, wa ma quti'a min hayyin, setiap bagian yang terpotong dari hewan yang hidup, fa huwa mayyitun, maka statusnya itu sebagai bangkai. Jadi kalau mau ngesop buntut, ya harus dimatikan, disembelih hewannya, jangan hanya diambil buntutnya aja.
nggak boleh. Itu sama dengan sop bangkai buntut. Nah, itu. Pengen kerupuk kulit, diambil kulitnya sedikit, nggak boleh. Illa syu'ur al-muntafa' biha, kecuali yang kemarin tanya itu bulu lepas, kecuali rambutnya, bulunya yang bisa dimanfaatkan fil mafarisi, untuk kepentingan firas tempat tidur, kan ada dari wool, itu boleh. Wal malabisi, dan digunakan untuk pakaian, wa ghairihima, dan yang lain, itu boleh. Patokannya adalah sesuatu yang terlepas dan tidak membahayakan kehidupan, tidak membahayakan kesempurnaan dia, kemudian dia bisa tumbuh lagi. Nah, sama dengan manusia ini. Darah bisa diambil karena ada proses regenerasi, ya. Donor darah nih kita stok. Tapi kalau donor mata nggak boleh. Karena apa? Mengganggu kesempurnaan, sekalipun nggak menyebabkan kematian. Beda halnya kalau donor matanya itu nanti misalnya pada saat saya meninggal, nah itu, ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan yang lain, itu dibolehkan dengan cara wasiat, tapi sepanjang tidak mengurangi kesempurnaan kehidupan kita. Apalagi sampai jual, itu misalnya apa? Jual ginjal, bahkan yang bisa diremajakan dengan darah tadi itu pun nggak boleh dijual, karena itu atas dasarnya kebaikan. Kenapa nggak boleh dijual? Karena seluruh anggota tubuh kita ini bukan milik kita. Kita punya hak, ya, tetapi hak manfaat saja, tapi bukan hak milik. Kalau bukan hak milik ya nggak boleh untuk ngasih, jual ya nggak boleh gitu. Nah, gitu kira-kira pemahamannya begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, satu. Apa? Yatim. Ya. Nah, kalau secara umum pengertian yatim itu kan yang tinggal ayah gitu Ya. ya. Nah, jadi di awal juga disinggung bahwa Nabi itu mengalami 3 kali yatim. Ya. Ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau menurut Islam yang termasuk yatim kok yang gimana sih? Kemudian yang kedua, langsung yang ketiga ya. Ya. Nah, tadi disebutkan ahli kitab, Ya. ahli kitab ya, ahli kitab. Nah, tadi kalau disebutkan bahwa yang di kita ini tidak termasuk yang ahli kitab. Iya. Pertanyaannya, apakah sekarang itu masih ada yang masuk kriteria ahli kitab? Ya. Nah, sekarang masih kan ini yang kedua. Umur yang dimaksud yatim itu jangan salah menyayangi, mencintai gitu ya. Kalau menurut kita kan mungkin ya sekarang di sini juga banyak yang yatim piatu. Umurnya sampai berapa sih? Ya, padahal yang pertama itu sama yang kedua tadi sama yang pertama itu berarti A sama B aja itu. Ya, yang pertama terkait dengan yatim ya. Pengertian yatim di kita mungkin relatif berbeda kan, ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu gitu kan. Yatim ditinggal bapaknya, piatu ditinggal ibunya. Kalau ditinggal bapak ibunya yatim piatu gitu kan. Ya, kalau di dalam Islam ya itu semua yatim gitu kan. Yatim itu adalah seseorang yang ditinggal wafat, bukan ditinggal pergi aja gitu, ditinggal wafat dari salah satu atau kedua orang tua, sehingga berdampak kepada proses pengasuhan
yang tidak optimal, yang seharusnya menjadi hak anaknya dari kedua orang tuanya, gitu posisinya. Nah, sampai kapannya? Sampai usia pengasuhan. Jadi kita ini kan memperoleh hak pengasuhan dari orang tua sebagai pemegang tanggung jawab pengasuhan itu sampai kapan? Ya sampai dewasa. Indikator dewasanya sinur rusdi, usia yang sekira dia sudah mapan pada aspek pendidikan, pada aspek sosial, bukan hanya sekedar sinul bulugh ya, sinur rusdi. Apa saja orang tua punya tanggung jawab untuk menafkahi anak. Ini tanggung jawab nafkah. Karena apa? Karena kecil itu karena belum mandiri. Jadi karena kecil belum mandiri, dan karena fakir, pasti fakir gitu kan. Nah, pada saat usia sudah seharusnya mandiri, orang tua sudah nggak punya kewajiban, sekalipun dia faktanya belum mandiri. Nah, ini sama hitungannya dengan yatim tadi. Enggak serta-merta kemudian sepanjang waktu menjadi yatim dalam pengertian yatim yang memperoleh hak-hak keistimewaan tadi. Keistimewaan untuk memperoleh kasih sayang dari orang lain. Nah, kasih sayang dari orang lain kepada yatim tadi dikandung maksud sebagai pengganti dari kasih sayang dan pengasuhan orang tuanya. Ini enggak ada orang tuanya, kasihan. Seharusnya dia memperoleh hak pengasuhan, hak kasih sayang, hak al-hananah. Jadi hak hubungan emosional di dalam memberikan pengasuhan dan kasih sayang tadi. Tetapi kalau sudah 18 tahun atau 21 tahun diberikan kasih sayang, ya kasih sayang dinikahi itu boleh, tetap boleh gitu. Tetap boleh. Tapi beda. Saya juga yatim nih, bapak saya udah wafat. Bapak saya juga wafat. Jadi artinya memang ada batasan. Batasan usianya apa? Kalau di dalam Islam sebenarnya batasan usianya adalah usia kualitatif. Jadi tidak kuantitatif, tetapi bisa dikuantifisir. Kualitatif itu apa? Ya tadi itu sinur rusdi, usia kecakapan. Dia sudah cakap dari sisi pendidikan. Mungkin patokan kalau di kita pendidikan ya dikdas lah ya, sama dikdasmen lah, bukan masuk diktinya. Pendidikan dasar kita ini berapa? 15 tahun, 12 tahun. Dikdas kelas 6 3 tambah 3 ya 12 kan, 12 tahun berarti. Kalau dibuat usia kuantitatif, misalnya sekolahnya umur 7 tahun, 7 tahun tambah 6, 13 tahun, 13 tahun tambah 3, 15, tambah 3 lagi 18, ya 18. Makanya undang-undang kita namanya undang-undang anak, perlindungan anak itu sampai 18. Sampai 18 itu sudah nggak masuk kategori anak lagi. Kan namanya anak yatim, bukan orang yatim kan. Jadi begitu sudah dewasa, dia sudah mandiri. Asumsinya dia sudah cakap terhadap dirinya, sehingga nggak butuh bantuan pengasuhan orang lain, karena dia sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, kemudian memilih pendidikan berikutnya, memilih pekerjaan dan lain sebagainya, termasuk juga milih pasangan. Jadi itu udah nggak butuh bimbingan pengasuhan sebagaimana anak. Ini 1-2 udah langsung terjawab. Yang ketiga, soal ahlul kitab apakah masih ada? Ya saya belum ketemu. Tetapi kalau dengan definisi yang keturunan rahib kayak dulu pada saat Rasulullah SAW ketemu siapa namanya ya Allah, yang tahu ini tanda-tanda kenabian ada di Nabiullah Muhammad SAW. Pas siapa? Rahib Buhairah.
ini ahlul kitab dia. Ahlul kitab. Karena apa? Karena pertama dia masuk di dalam kabilah yang di dalam pengertian Al-Quran, yang risalah ahlul kitab, risalah Nasaranya kepada komunitas tertentu itu. Kemudian dia masih meyakini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, apakah sekarang masih ada? Ayo kita cari. Ada. Tapi kan tidak serta-merta apa yang diceritakan Al-Quran semuanya sekarang ada. Kan ada yang bagian dari qasas ya. Kayak cerita Abraha itu misalnya, kayak cerita kaum Samud kan, apakah sekarang masih ada kaum Samud itu dan sebagainya. Kemudian ketentuan mengenai budak, bisa jadi sekarang nggak ada, mungkin nggak ada, tetapi bisa jadi nanti ada lagi, mungkin juga gitu. Tetapi Islam sudah memberikan aturan, kalau ada budak seperti ini aturannya, kalau ada ahlul kitab seperti ini aturannya. Nah, belum tentu mesti ada kan gitu, tapi kalau toh ada, ini aturannya. Sama dengan waris kan, dirinci aturannya. Kalau punya anak laki-laki sekian bagian, punya anak perempuan maka kemudian kalau hanya perempuan saja sekian, kalau ahli warisnya ada semua maka yang dapat ini. Tapi kan belum tentu di dalam pas penghitungan semuanya ada itu. Tapi dalam aturan normatifnya dijelasin bagian bapak sekian, bagian ibu sekian, bagian istri sekian, bagian suami sekian, suami jika ada anaknya sekian, istri jika ada anaknya sekian, itu diatur secara rinci. Wallahu a'lam. Cukup ya, kita akhiri dengan bacaan umul kitab, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi, wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.